Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu pelaku pengadaan barang dan jasa di desa, dimanapun Anda berada, jumpa lagi di Rinto Channel. Jika kita melihat di lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018 tentang pengelola keuangan desa, di mana untuk format kode rekening di sini terdapat yaitu bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak, yang mana sub bidangnya sendiri ada 3, yaitu sub bidang penanggulangan bencana, sub bidang keadaan darurat, serta sub bidang keadaan mendesak. Yang menjadi pertanyaan, untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, apakah bisa dilakukan realisasi seperti bidang 1 sampai bidang 4? Nanti kita akan coba melakukan analisa, tapi sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya kalian klik dulu subscribe-nya sekaligus dengan like-nya, dan jika merasa video ini bermanfaat, silakan share lewat media sosial kamu, juga tonton videonya sampai habis. Jika kita melihat yang terdapat di pasal 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 20 tahun 2018, di sini dikatakan klasifikasi belanja desa terdiri atas bidang yang pertama di huruf E, penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak desa. Tapi jika kita melihat di ayat 2, klasifikasi belanja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A sampai huruf D, jadi huruf A, B, C, D dibagi dalam subbidang dan kegiatan sesuai dengan kebutuhan desa yang telah dituangkan dalam RKP desa. Jadi semuanya baik dia A, B, C, D, ini semua berdasarkan RKP desa. Artinya belanja desa yang tertuang di bidang A, B, C, dan D ini semuanya terencana. Sedangkan jika kita melihat di ayat 3 dikatakan klasifikasi belanja sebagai dimaksud pada ayat 1 huruf E, artinya huruf B, bidang penanggulangan keadaan darurat dan mendesak desa dibagi dalam subbidang sesuai dengan kebutuhan desa untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di desa. Jadi untuk bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa ini bisa direalisasi keuangannya oleh pemerintah desa apabila pemerintah desa menggunakannya untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang terjadi di desa. Yang menjadi pertanyaan, apakah yang membuktikan bahwa keadaan desa itu dalam keadaan bencana? Hal tersebut didapatkan jawabannya di Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia nomor 16 tahun 2019 tentang musyawarah desa, yang mana kita ketahui bersama pada pasal 6 di ayat 1 dikatakan musyawarah desa dilaksanakan untuk membahas hal yang bersifat strategis dalam pembangunan desa. Nah, untuk hal yang bersifat strategis di ayat 2 ini, salah satunya itu kejadian luar biasa atau kita singkat KLB, yang mana KLB sendiri di pasal 9 pada ayat 1 dikatakan musyawarah desa insidentil merupakan musyawarah desa yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan masyarakat desa dan kejadian yang mendesak. Nah, untuk musyawarah insidentil itu dipersiapkan sesuai dengan kondisi objektif yang mendasari diadakannya musyawarah desa. Dan untuk musyawarah desa insidentil yang dibahas nantinya adalah pembahasan kondisi juga penanganan, dan selanjutnya hasil musyawarah insidentil terkait KLB tadi dituangkan dalam berita acara dan nanti dilanjutkan ditetapkan oleh kepala desa atau hukum tua. Jadi pada prosesnya dalam hal menyatakan desa tersebut dalam keadaan bencana, yaitu mulai dari yang disampaikan pasal 9 ini, dokumennya sendiri kita melihat mulai dari undangan BPD terkait musyawarah insidentil, daftar hadir, selanjutnya berita acara musyawarah yang mana
yang mana tertuang terkait pembahasan kondisi juga penanganan juga SK Kepala Desa terkait status kondisi desa. Apakah siaga darurat atau pasca. Itulah membuktikan bahwa desa tersebut dalam keadaan bencana sehingga bisa merealisasi belanja desa yang terdapat di pasal 16 di Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pengelola keuangan desa, yaitu di huruf E ini. Penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa. Untuk kesimpulan dari video kita kali ini silakan kamu lihat sendiri. Dan untuk dana desa tahun 2020 diduga banyak kepala-kepala desa melakukan penggeseran anggaran tidak sesuai dengan regulasi dengan cara pemotongan BLT pada keluarga penerima manfaat, dan mungkin dengan regulasi ini kita bisa menjadi dasar pelaporan bagi oknum-oknum perampok dana desa dengan cara licik. Oke, terima kasih. Terima kasih sudah menontonnya. Jika ada saran, masukan atau pertanyaan, silakan menuju kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa dan salam desa, bangun desa tanpa korupsi.